Pak Presiden harus mampu memenjarakan orang yang paling dekat dengan dirinya kalau korupsi. Itu paling setuju itu ya, Pak? Setuju sekali. Baik, saya langsung ke Pak Nasrullah. 1 miliar itu menurut Anda sekarang masih jumlah yang fantastis apa udah sedikit? Saya pengen ingatkan dulu kepada seluruh penegak hukum. Jangan karena viral hukum ditegakkan. Tidak boleh kita terjebak no viral no justice, ya. Meskipun viral apapun, hakim harus tegak lurus dia. Ya, itu satu yang prinsip yang paling penting. Yang kedua adalah Undang-Undang Tipikor ini sudah lama ingin kita rubah. Tetapi waktu awal-awal kita melakukan pembahasan draft awal, itu sudah ditentang oleh berbagai pegiat di bidang LSM di bidang ini. Nah, bahkan kita sebenarnya ingin memberikan kelonggaran, kemudahan bagi aparat penegak hukum. Korupsi itu tidak perlu ada kata-kata kerugian keuangan negara. Nah, di undang-undang ini, menarik undang-undang Tipikor kita ini, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam kasus ini, ya saya harus fair ngomong apa adanya. Bukan berarti terdakwa yang kita permasalahkan ini dia korupsi uang negara sebesar 300 triliun. Tidak. Ya. Tetapi akibat penambangan itu merugikan perekonomian negara 300 triliun untuk memperbaiki keadaan yang ada di lapangan. Dan menurut saya kerusakan alam itu tidak ternilai harganya. Bahkan lebih dari 300 triliun. Melakukan penambangan itu siapa? Oke, saya tidak mau bicara person per kasus. Saya bukan lawyer dari yang bersangkutan. Jadi saya bicara ini adalah pendidikan kepada masyarakat. Nah, kalau jadi biar jelas juga, saya tidak mau dalam kasus ANSIS. Jangan ditarik saya dalam kasus ANSIS. Saya bukan lawyer dari itu, ya. Kemudian yang harus diperbaiki adalah Undang-Undang Tipikor ini, ya. Sekarang sebenarnya di pasal kalau misalnya 20 tahun tidak adil, misal mau ikuti keinginan Pak Prabowo, hukum aja seumur hidup, boleh kok dimungkinkan. Dan sudah terjadi beberapa kasus. Ada 4, 5, 6 kasus saya seingat saya yang sudah pernah dihukum seumur hidup. Sehingga saat sekarang yang bersangkutan masih dalam LP. Nah, kemudian kerugian denda. Jadi sangat menarik kasus korupsi ini. Ada prinsip hukum di dalam hukum pidana kita KUHP pasal 10. Pidana pokok tidak boleh jatuh double. Misalnya pidana pokok apa? Pidana mati, penjara seumur hidup, penjara, kurungan, dan tutupan. Itu tidak boleh, maaf ya, ada satu lagi denda. Tidak boleh double, ada pidana penjara ditambah denda, itu nggak boleh. Kecuali di Undang-Undang Tipikor. Ada 2 pidana pokok, penjara dan denda. Bahkan ditambah satu lagi kerugian, ganti kerugian keuangan negara, ganti kerugian. Nah, itu yang angkanya besar-besar. Nah, saya mengatakan di sini paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ini angka ini sudah harus dibenahi. Angka-angka ini, ya. Berapa paling banyaknya? Saya tidak bisa menjawab, itu harus dilakukan kajian. Tidak bisa asal jawab. Nah, kembali kepada omongan Pak Prabowo. Saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Asrun, bahwa beliau punya semangat yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Dan tidak tepuk tangan dulu untuk Pak Prabowo. Namun semangat itu harus ditempatkan dalam frame hukum. Semangat beliau itu harus beliau perintahkan segera Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM. Buat draft RUU Tipikor yang baru. Cepat kirim ke DPR. Perintahkan beliau kepada fraksi-fraksi yang menjadi KIM untuk segera membahas ini. Dan satu lagi, jangan hanya Undang-Undang Tipikor. RUU KUHP yang sudah 20 tahun di DPR segera tuntaskan. Jangan DPR hanya membuat PSNPN. Pemerintah sibuk dengan proyek strategis nasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan apakah bukan proyek strategis nasional? Itu dulu, benahi itu. Jangan sampai 20 tahun di DPR mangkrak terus. Karena apa? DPR ini ada kesalahan sistem ketatanegaraan. Ini Prof. Asrun harus bicara ini. Kenapa? Setiap saat masa reses. Begitu 2 tahun menjelang pemilu, tidak ada lagi yang masuk ke DPR.
mereka sudah pulang sibuk ke dapil. Tahun pertama mereka belajar dulu. Ya. Hanya ada 2 tahun Jadi mereka bisa kerja. bahasa lainnya yang disampaikan Pak Nasrullah itulah, yang mulia Bapak Presiden, Anda jangan bicara piecemeal. Jangan bicara sepotong-sepotong. Bicara gambar yang besar, indeks persepsi korupsi 34 itu perilaku jaksa, perilaku hakim, perilaku polisi, perilaku TNI, perilaku pegawai negeri, perilaku rektor, itu semua banyak di situ. Jadi Presiden harus memiliki strategi nasional pencegahan dan penindakan yang clear. Termasuk tadi undang-undang KPK-nya, undang-undang Tipikor-nya, kemudian strateginya Pak Prabowo tahun 2029 mau dapat indeks persepsi korupsi berapa, ini kan belum clear. Ya. Dia harus ngomong, Menteri, gua mau ini ya, gua selesai tahun 2029, indeks persepsi korupsi 50. Oh enggak, saya ralat, karena saya ekonomi mau 8%, indeks persepsi korupsi harus 60. Dia harus menyampaikan itu. Jadi yang piecemeal tadi, kan sebelumnya udah ngomong tuh harus dibebasin, ya enggak? Yang waktu di depan mahasiswa tuh, yang di Mesir. Nah itu kan, itu Nah, Pak Saud, apakah pernyataan kemarin itu hanya untuk cuci tangan dari citra buruk dari wacana damai? Saya sependapat dengan Pak Nasrullah, ada sesuatu yang sangat excited. Anda kalau excited tuh ibarat baru jatuh cinta. Wah itu bagus semua. Semua diomongin gitu, yang kita harus dijaga. Jadi tapi excitednya beliau itu harus dijaga oleh yang tadi Pak Nasrullah bilang, para menteri harus bisa menjabarkan ini. Kalau saya pahami Pak Prabowo yang dari dulu saya kenal beliau, dekat dengan beliau kalau untuk korupsi ini memang sangat keras sikapnya, saya tahu persis. Tapi para menteri hanya bisa saja menjabarkan beliau itu harus didampingi oleh orang-orang yang benar di bidang hukumnya, ditegakkan proses-prosesnya. Kemudian yang paling penting juga undang-undangnya bagus, segala macam bagus, tetapi kalau indeks penggajiannya nggak benar, indeks biaya penanganan perkara yang nggak benar, akhirnya penegak hukumlah yang akan korup terhadap dalam kasus-kasus korupsi. Tapi gaji sudah dijanjikan Pak Nasrullah. Insya Allah. Gaji hakim sudah dijanjikan. Jadi maksud saya gini, piecemeal yang harus kita jaga dari Pak Presiden ini adalah, itu biarin aja yang teknikal. Pak Presiden berada di tempat yang sangat strategik, ngeliatin, oh ini ngaco nih. Itu kamu lihat tuh, yang sono tuh. Jadi silence gitu loh. Jadi kita paham dari hari pertama dia di KPU dinyatakan menang, beliau bilang, kata pertamanya itu dia bilang menghilangkan loh, bukan lagi mengurangi korupsi. Itu spontan kata menghilangkannya. Jadi memang udah capek beliau tuh ya untuk melihat itu. Jadi persoalan kembali lagi adalah, tapi dia harus berada di tetap posisi yang sangat strategik. Jangan ngaturin yang taktikal nih, biarin aja urusan hakim. Tapi dia baca laporan, ada Lemhanas, ada Bappenas, ada BIN, ada yang lain-lain, itu baca laporan yang strategik itu, gua mau seperti ini, panggil, gua mau seperti ini, strategi nasionalnya seperti ini, jangan Anda mencegah aja nih, penindakan juga perlu. Nah kalau itu dilakukan komprehensif, kita akan bisa naikkan indeks persepsi korupsi. Pak, saya yang paling penting adalah beliau harus menunjukkan dulu kepada beliau, keluarga, kerabat dekat, tidak ada di dalam lingkungan KKN. Kalau di lingkungan beliau nanti melakukan langkah-langkah kayak begitu, itu walaupun beliau punya semangat, tapi di lingkungannya itu model-model kayak masa lalu, saya tidak mau sebutkan periode mana, tetapi pernah sebelum beliau itu, ya akhirnya itu yang saya bilang Pak Nasrullah, Pak Presiden harus mampu memenjarakan orang yang paling dekat dengan dirinya kalau korupsi. Itu paling setuju itu ya Pak? Setuju sekali. Ya harus begitu. Itu dilakukan Anwar Ibrahim, Lee Kuan Yew dan lain-lain. Ya kemudian indeks persepsi korupsinya di atas kita sekarang. Mereka contohnya tuh ini Pak SBY kan, dibiarkan biasanya ditahan, ya diponis, bahkan masuk penjara. Dan itu indeks persepsi korupsinya naik tuh, naik dia. Nah itu. Oke, berarti kalau untuk solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Nasrullah untuk Undang-Undang Tipikor direvisi, masuk akal? Saya kira ada beberapa yang harus direvisi ya. Harus. Saya sepakat. Ya, kemudian juga KUHAP. KUHAP itu sekarang ada beberapa pasal mati. Ya kan? Dan saya kira udah terlalu tua. Update ya. Jadi menurut saya bisa diupdate. Dan kemudian terkait dengan semangatnya Pak Prabowo memang dibikin semacam kayak apa ya? Rencana aksinya apa? Ya kan, kerangka besarnya apa? Kemudian baru susunan masalah. Saya kira disinilah pentingnya tim hukum dari Presiden, ya kan? Think tanknya apa gitu. Jadi kontribusi think tank ini penting karena Presiden semangatnya harus dijalankan, diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan hukum, peraturan-peraturan baru bisa jalan, ya kan? Yang saya tangkap itu. Dan mungkin juga ada satu catatan juga yang bagus ya. Saya kira Komisi 3 cukup responsif ya.
Ada hal-hal cukup responsif. Ini bagus sekali Komisi 3. Ada case dia undang, ada case diundang. Jadi dia dengar. Jadi Komisi 3, tapi tidak berhenti di situ Komisi 3. Komisi 3 harus menerjemahkan apa kira-kira pikiran besar dari Pak Prabowo. Saya harus berhenti di situ. Baik, tadi semangatnya Bang Pitra adalah membongkar 375 kasus terkait yang bekerja sama dengan PT Timah. PT Timah Indonesia. Sejak Di areal yang sama? 2015 sampai 2022. Maksudnya di daerah Jadi yang sama, di begini. daerah yang sama. Ya, iya. Jadi begini. Kita tahan dulu Bang Pitra. kita tahan dulu akan Bang Pitra, jawab kami pertanyaan akan satu ini. kembali usai jeda.